seperti minggu. Jadi kita minta izin, kemudian dibimbing. Itu tidak lebih dari 1 menit kita minta izin. Tapi tidak tahu nanti kalau berapa 30-20 orang duduknya sama-sama atau tidak, gitu kan? Nah, hanya cepat patokannya 1 saja. Nah, seperti itu. Nah, terus diikuti semua. Nah, terus aja Pak, lewat dulu, nanti nonton. Nanti malah nonton, dilewat aja. Nah, makanya kita lanjutkan. Timbul pertanyaan, kenapa talbiyah itu terus dibaca? Labbaik Allahumma labbaik. Sebab nanti terikat larangan ihram. Yang mana larangan ihram itu adalah yang pertama, bagi laki-laki ya, dilarang memakai pakaian yang bertanggung atau berjahit. Yang kedua, tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki, tidak boleh pakai topi, kopiah, atau penutup kepala yang lainnya. Tidak boleh memakai penutup muka atau cadar dan kaos tangan bagi wanita. Jadi tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan, gitu. Kalau di Bandung terbalik, hari-hari tidak pakai, mau ibadah haji pakai sarung tangan, pakai cadar malah, gitu. Orang jualan perlengkapan haji itu. Padahal itu yang dilarang. Tidak boleh pakai parfum, wangi-wangian. Ini pria wanita. Dilarang memotong rambut, kemudian berburu, menikah, menikahkan, meminang atau meminang untuk orang lain. Dilarang mengganggu tanaman baik di Mekah atau Madinah. Dilarang berkata kotor atau lepas, bohong atau kusuk, dan atau berbantah-bantahan atau yang disebut jidal dalam Al-Quran. Saya pikir dari nomor 1 sampai nomor 5 ini orang akan hati-hati. Tapi kalau nomor 6 ini agak sulit karena ini pekerjaan kan. Bukan bohongnya, pekerjaan, bicaranya hanya khawatir nanti jadi kotor bicaranya, jadi bohong, kesananya menjadi berkelahi, bercanggah gitu. Makanya kenapa kalau sudah mulai tidak karuan, tidak jelas pembicaraan, lebih baik labbaik Allahumma labbaik. Itu begitu. Biasanya nanti tunggu di Jeddah. Ini kan kalau ke Jeddah dulu, tunggu dulu. Makanya ketika di Jeddah, daripada berbicara yang tidak baik atau kemana-mana bicarakan orang lain, lebih baik membaca talbiyah. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang kedua, tawaf qudum. Tawaf qudum ini, nah, boleh dilanjut Pak? Dikerjakan nanti di dalam Masjidil Haram, yang mana nanti ini barangkali kalau yang sudah berangkat perubahannya berbeda. Sudah tidak ada Istana Raja, dah potong. Ini juga sudah kosong sekarang. Boleh dilanjut terus saja. Nah, ini di dalam sudah ada tempat di atas barangkali ya, yang tahun kemarin sebelum Ramadan belum selesai. Nah, terakhir Ramadan sudah mulai dan haji kemarin dipakai. Ini khusus untuk kursi roda nanti. Bisa dilanjut. Nah, nanti bagi pria disunatkan berihram dengan intiba. Kapan intiba itu? Ketika akan memulai tawaf qudum. Nah, kita lihat yang disebut intiba mana. Nah, ini yang disebut intiba. Oke, diklik lagi Pak. Harusnya 2 kali. Boleh tengok. Ini yang disebut intiba. Patah balik. Ya, saya tengok. Nah, ini yang disebut intiba itu. Nah, ini intiba. Dan itu sunat hukumnya, bukan wajib. Tapi kan tidak ada susahnya memakai seperti itu. Dimulainya ketika akan memulai tawaf qudum, ketika sudah ada di arah Hajar Aswad. Jadi kalau dari hotel mungkin mulainya malam karena sejuk, ditutup boleh, nggak ada soal. Nah, jadi mulai ketika akan ini. Kemudian dianjurkan masuk melalui Babu Salam atau Babu Bani Syaibah. Nah, ini barangkali
kenapa sekarang Babu Bani Syaibah itu dulu di sini Babu Salam, ya. Nah, di daerah tempat Sa'i, ya, ini ada nomor 26. Kalau atasnya, kalau dulu ditutup bawah, di atas dibuka begini. Nah, tapi sekarang ketika sudah terjadi perubahan seperti ini, di mana Masjidil Haram sekitarnya sudah dibongkar, ini ditutup, tidak boleh masuk. Tempat masuk itu hanya King Abdul Aziz atau King Fahad, Babu Malik, dan Babu Ismail nomor 10 biasanya. Karena masuk dari Babu Salam atau Babu Bani Syaibah bukan keharusan, maka tidak jadi soal dari mana kita masuk. Silakan mau masuk ke masjid dari pintu mana saja. Nah, nanti kita masuk. Ketika masuk, maka kita akan melihat yang disebut dengan suasana di dalam Masjidil Haram itu seperti ini, gitu kan? Nah, ini saya ambil salat subuh. Nah, biar nanti aslinya bagaimana, gitu kan? Nah, ketika pertama kali masuk saja kita melihat Ka'bah, maka kita membaca, boleh yang panjang, boleh yang pendek. Mau yang panjang, mau yang pendek, Bu? Pasti yang pendek. Biasa kan, kalau lagi harus membayar maunya sedikit, kalau mau terima harusnya banyak. Gitu. Nah, itu mah sudah naluri manusia, sama siapa saja. Tapi ya kalau kita lihat artinya, itu lebih baik yang panjang, kan masih lama. Jadi ketika melihat saja langsung Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'liman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamalahu tasyrifan wa ta'liman wa takriman wa birra. Atau Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis-salam. Mana silakan satu di antara dua. Yang tidak boleh dua-duanya dibaca. Nah, saya hafal dua-dua, saya baca dua-dua, ini nggak boleh, nggak ada dalilnya yang begitu. Kalau mau yang pendek silakan, tapi kalau nggak malu begitu juga, itu kan lebih baik yang panjang. Sebab kalau kita tengok artinya yang panjang itu lebih sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan, gitu kan, lebih mengena begitu. Nah, setelah itu kemudian menuju arah Hajar Aswad, dan ketika sampai talbiyah dihentikan baru di arah Hajar Aswad. Nanti boleh mencium, takbil, atau istilah meraba, atau meraba lalu dicium, atau cukup dengan isyarat sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini catatan. Perlu diketahui bahwa Hajar Aswad tidak ada kelebihan apapun. Hajar Aswad itu batu biasa. Makanya yang jadi alasan kita, kenapa kita mencium, meraba, atau isyarat? Kita taat kepada Nabi. Makanya Umar Ibn Khattab ketika beliau akan mencium, dia ajak bicara dulu itu batu. Kata Umar, inni a'lamu annakal hajar. Saya tahu kamu itu batu. La taturru wa la tanfa'u. Tidak memberi mudarat, tidak beri manfaat. Kalaulah aku tidak melihat Rasul mencium engkau, aku pun tidak mau. Artinya Umar Ibn Khattab taat. Makanya kenapa dalam Al-Quran disebutkan yang kita sembah bukan Ka'bah, bukan Hajar Aswad, tapi Rabb hadzal bait, pengurus Tuhan Baitullah yang ini. Sebab nanti akan terjadi kalau Ka'bahnya hancur, ada gempa, hancur Ka'bah, mau berhenti ibu sholat. Tidak kan? Karena bukan menghadap ke Ka'bahnya. Ka'bah itu sebagai patokan arah untuk keseragaman supaya sama. Makanya bukan kepada Ka'bah kita menyembah, karena Ka'bah Hajar Aswad tidak berbeda dengan bangunan, tidak berbeda dengan batu lain. Makanya harus diluruskan dulu Bu niat, kenapa harus lillah. Ya. Nah, kita lihat nanti yang disebut tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Caranya Ka'bah ada di arah kiri, dan bagi pria 3 putaran awal berlari-lari kecil. Nah, ramel ya disebutnya, atau jogging lah begitu. Nah, di sini di arah Hajar Aswad inilah kita memulai. Jadi ketika di arah Hajar Aswad ini tinggal berdiri Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan isyarat tangan kanan
dan menghadap. Kenapa? Sebab nanti kita akan melihat banyak orang. Pertamanya menghadap, tapi ketika sudah berputar, karena dia terbawa arus jadi begini. Ada juga yang pakai tangan kiri. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi ketika sudah mau sampai lah berbalik, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu perlu perjuangan. Nah setelah menghadap ke sini, bagi laki-laki mulai berlari kecil. Ramo. Apa yang dibaca? Tidak ada. Diam. Terus lari kecil sampai di rukun Yamani sini. Baru berhenti. Ya. Kemudian meraba dan dari rukun Yamani sini mengarah mulai ke Hajar Aswad, jalan sambil baca nanti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau itu masa tidak apa. Hari-hari kan berdoa di mana-mana itu gitu ya. Nah, banyak orang yang beranggapan daripada saya diam tidak membaca, lebih baik ya saya baca apa saja katanya. Justru ibu dan bapak tidak membaca itu taat. Nabi bukan tidak boleh baca, tapi Nabi mencontohkan tidak membaca. Jadi ketika bapak dan ibu tidak membaca, itulah taat kita kepada Nabi. Tapi jangan heran orang ketika tiap putaran berbeda bacaan. Ya. Jadi berbeda bacaan, jangan terbawa pengaruh arusnya. Kita diam saja, terus lari kecil yang diperintahkan bagi laki-laki. Perempuan jalan biasa. Ya, bagaimana ya? Kok saya diam, gak ada kerjaan? Nah, itu seperti orang perempuan ketika mengalami haid pada bulan Ramadan. Orang lain makan sahur, maghrib mereka berbuka, tengah hari tidak ada kawan untuk makan dan minum. Padahal ibu tidak makan dan minum ya, karena sedang haid. Daripada saya nggak ada kawan, biarlah saya mau temankan anak saya. Pagi-pagi subuh sahur, siang nggak makan, baru dia makan buka, haram hukumnya. Justru bagi ibu itu perintahnya tidak sahur, perintahnya harus makan, harus minum. Kalau ditentukan seperti itu, saya temankan anak saya sehingga melakukan seperti yang dikerjakan orang sahur, itu tidak boleh. Nah makanya dalam hal ini perintahnya diam, justru diamnya itu taat. Kok sedikit bacaannya? Yang sedikit itu bisa sama dengan yang banyak, Bu. 2 tambah 6 besar mana? 2 tambah 6 besar mana, Bu? Besar 6 ya? Tapi 2 gram emas dengan 6 buah batu mahal mana? Mahal mas. Makanya belum tentu 2 itu jelek, sedikit. Belum tentu diam itu tidak ada pahalanya. Justru orang yang diam ada pahala, orang yang tidak diam itu yang tidak punya pahala. Jadi jangan begini, daripada saya diam, lebih baik saya baca. Itu yang salah. Makanya dalam hal ini tidak ada bacaan apapun ketika berputar selain ketika dari Hajar Aswad dari rukun Yamani menuju ke rukun Aswadi. Jadi kalau ini Hajar Aswad, putar laki-laki keliling, perempuan jalan biasa, tidak ada bacaan, terus putar sampai di sini rukun Yamani, berhenti lari kecil, jalan biasa. Kalau mau meraba silahkan dengan tangan kanan, tapi tidak ada bacaan. Nah dari sini menuju ke Hajar Aswad, jalan kaki, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup 1 kali. Artinya karena dari sini menuju ke sini itu boleh baca 2 sampai 3 kali. Meskipun pendek kan padat. Jadi kita sudah habis baca, masih belum sampai Hajar Aswad, sudah jangan baca lagi. Cukup 1 kali, gitu kan. Jadi dari sini ke sini yang dibaca Rabbana atina itu. Sampai arah Hajar Aswad menghadap lagi Bismillahi wallahu akbar. Sudah berapa putaran? 1.